Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Anjaria Cafe. Next solo podcast kali ini aku mau bahas tentang pertemanan yang sefrekuensi. Yang baru-baru ini banyak banget yang ngebahas tentang pertemanan yang sefrekuensi. Jadi di sini aku juga mau bahas pertemanan yang sefrekuensi itu gimana dan istilahnya itu apa. Menurut aku, istilah sefrekuensi itu jadi ibarat sinyal atau jaringan yang bisa terkoneksi atau terhubung satu sama lain apabila memiliki suatu jaringan yang baik. Nah, di suatu pertemanan atau persahabatan itu pasti lebih dari satu orang. Pasti juga banyak perbedaan, mulai dari sosial, fisik, latar belakang. Nah, di situ kita itu saling menyatu. Jadi tidak memandang perbedaan tersebut, kita saling menyatu, saling mendukung satu sama lain hingga terciptalah suatu hubungan yang baik. Menurut pemikiran aku, teman sefrekuensi itu menurutku simpel banget. Kalau kita awal komunikasinya nyambung, terus responnya baik, terus enak diajak bicara, itu menurut aku udah sefrekuensi sih. Karena dengan kita menjadi pendengar yang baik, dari situ pun kita sudah bisa saling menghargai satu sama lain dengan komunikasi yang nyaman hingga kita menemukan kenyamanan dalam komunikasi, dan itu bisa membuat pertemanan kita juga semakin baik. Terus kita mempunyai kesamaan atau selera yang sama, tapi dalam hal positif ya. Jadi kita kayak mempunyai hobi atau kesamaan yang sama, itu juga akan membuat pertemanan sefrekuensi itu semakin kuat gitu. Jadi kita semakin ibaratnya setia gitu kali ya. Maksudnya memiliki karakter yang sama, selera yang sama, itu ibaratnya kayak bonus ya. Jadi pertemanan kita itu lebih semakin kuat gitu. Tapi jangan membeda-bedakan dalam hal yang lain. Karena gini ya, kunci dalam menjalin pertemanan itu harus bisa saling menghargai. Perbedaan pun tidak menjadi masalah dalam menjalin pertemanan. Dan kita juga harus bisa menempatkan diri kita, ngalir aja sih, yang penting positif. Dengan kita selalu menerapkan hal tersebut dalam pertemanan ataupun hal apapun, dengan sendirinya hubungan itu akan terjalin dengan baik tanpa ada perselisihan ataupun saling judge satu sama lain. Intinya kita harus bisa menjaga diri kita. Di sini aku sangat tertarik untuk ngebahas salah satu persahabatan mereka yang udah sefrekuensi, yaitu salah satu aktris Indonesia yang salah satunya juga adalah idola aku, yaitu persahabatan Yuki Kato, Feby Rastanti, Angie Storia, dan Jessica Mila. Jadi aku ngikutin beberapa aktivitas mereka di media sosial, dan aku juga sempet waktu itu lihat postingan mereka. Postingan Feby Rastanti sih, dia ngebikin caption kayak gini: selalu bersyukur didekatkan sama mereka, gak ada drama, gak ada jealous-jealousan, gak ada kompetisi, saling dukung satu sama lain. Jadi menurut aku emang mereka itu udah terbuka satu sama lain tanpa ada persaingan gitu. Mereka emang kayak punya prinsip yang sama. Jadi emang kalau kita punya prinsip atau visi misi yang sama, kita ngejalanin itu kayak ngalir bersama gitu kan. Jadi saling memahami lah satu sama lain. Seru banget ya ngebahas pertemanan yang sefrekuensi, karena pertemanan yang sefrekuensi memang persahabatan yang benar-benar tulus, dan di situ mereka juga memiliki komitmen yang saling terbuka dan mendukung satu sama lain. Jadi kita juga bisa ambil sisi positifnya, yaitu keegoisan adalah musuh dalam diri sendiri. Jangan sampai kita terpancing dengan ego kita, karena pada dasarnya setiap manusia itu mempunyai sifat egois, tapi bukan berarti kita harus menuruti sifat egois itu. Kita harus selalu berpikir positif dan saling menghargai untuk melawan rasa egois kita. Kita memang butuh proses sih, dalam arti kita harus bisa belajar untuk mengambil semua permasalahan itu dengan positif gitu. Dalam pertemanan pasti ada lah ya yang namanya perselisihan. Mungkin dalam hal perbedaan kita harus tetap hargai,
kita responnya tetap positif aja. Dari situ kita bisa tahu karakter-karakter mereka, dan kita juga harus bisa menjaga pertemanan tetap baik. Terima kasih Besti udah dengerin. Di sini kita belajar, aku juga belajar. Semoga ini bisa bermanfaat. Dan poin yang paling penting, kita harus bisa saling menghargai orang lain. Terima kasih sudah dengerin. Jadi ingat pepatah kan, mengalah bukan berarti kalah. Jadi kita mengalah itu bukan karena kalah emang, karena kita ingin yang terbaik gitu loh. Kita berpikir positif aja lah, karena semua itu pasti ada hikmahnya gitu kan. Jadi pertemanan itu harus bisa saling menghargai. Karena di sini kita belajar, aku juga belajar, kalian juga bisa share di kolom komentar teman yang sefrekuensi itu menurut kalian kayak gimana. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you.